Ini kasus Sukatani sama. Semua orang ribut. Padahal semua orang mengalami itu ketika hampir semua orang, saya berhalus, mengalami itu ketika berhubungan sama polisi. Silakan dibantah Pak Rianto. Silakan. Rasa sama aja orang mengatakan misalkan Sukatani cabai pedas, cabai pedas. Semua orang tahu udah cabai pedas, tapi cabainya sendiri keberatan dibilang pedas. Ini orang Padang marah pasti, gimana enggak cabai itu pedas. Nah, cuman Bung Rocky, pakar logika, yang saya heran sekarang di Instagram, Didi aku tantang. Oke, Pak Kapolri mengatakan bahwa polisi nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa dikritik oleh Sukatani, saya anggap hoax Pak. Sebelum pihak yang memeriksa Sukatani dipecat. Pak Freddy saya setuju pihak yang memeriksa nanti melanjutkan ke kejaksaan, ke pengadilan, saya setuju. Tapi membuat orang yang biasanya memakai topeng, terus membuka topeng, walaupun belum tentu polisi, bisa saja orang lain. Sorry. Itu sama dengan menelanjangi di dalam kebudayaan. Jadi telanjang itu nggak harus buka sarung. Orang yang profesinya pakai topeng karena itu bagian yang menyatu dengan kepangannya, tiba-tiba bukan saja disuruh minta, saya yakin disuruh karena dalam ekspresi yang tertekan. Sangat tertekan ekspresinya. Lebih tertekan dari Pak Harto ketika turun pidatonya. Dengan ini saya lebih tertekan, apalagi yang Novi. Pasti intimidated. Siapa itu? Katakanlah itu polisi, katakanlah. Maka omongan Pak Kapolri bahwa Kapolri, sorry tolong sampaikan ke Pak Kapolri. Enggak apa-apa, hoax. Udah. Hoax. Iya. Bahkan ketika Irwasum polisi mengatakan tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa masuk polisi itu enggak bayar. Saya posting juga di Instagram, Mbak. Baik Pak, saya sampaikan. Tapi kalau masyarakat minta bukti gimana Pak? Oh ya masuk polisi nggak bayar, yang lulus mungkin yang bayar untuk lulus. Sampai masyarakat begitu Pak. Memang polisi itu, cuman pesan saya jangan sampai membenci polisi, karena benci itu karma yang berat. Saya benci polisi dulu, tapi ponakan saya kawin sama polisi. Perwira, sekarang udah bintang. Itu karma. Saya pas waktu datang itu pakai pedang pora itu kan. Aduh gini, makanya jangan membenci polisi. Jangan nanti mantu pasti polisi gitu. Kecuali dia kan nggak percaya karma, dia kan ahli logika. Rocky ini nggak percaya gitu-gitu. Rocky itu kan hidupnya di atas kertas, Tejo hidupnya di atas bumi. Gitu. Saya juga nggak berani membenci polisi, Mbah. Ya, soalnya takutnya nanti jodoh saya polwan mau apa? Gak, saya nggak bisa ngomong apa-apa nanti. Oh siap, Ibu, gitu. Tapi didikan pernah di Lemhanas. Saya nggak suka punk, bukan aliran saya. Saya nggak suka metal. Biar Pak Jokowi aja yang suka metal. Saya bilang, saya bahkan tidak setuju sama liriknya Sukatani. Bayar. Tapi akan saya bela hak Sukatani untuk menyatakan pendapatnya. Itulah demokrasi. Makanya gini loh Pak Arianto, bisa nggak sih polisi mengadukan ke polisi, bisa nggak sih Pak Nasrullah? Membuat laporan ke polisi, boleh nggak? Harusnya kalau memang pihak polisi tersinggung, nggak mungkin dibahas gitu Pak Freddy, membuat laporan. Nanti kejaksaan nanti di pengadilan dibuktikannya. Gitu dong. Gak bisa kayak gini, karena nanti presidennya nggak bagus untuk demokrasi. Sekali lagi aku sampaikan, aku bukan aliran musik itu, dan aku aliran yang kalau ngeritik orang nggak langsung. Itu bukan aku. Aku baca aja, ini terlalu vulgar. Menurut saya, sorry.
Tapi aku bela mati-matian, ini demokrasi. Kalau nggak setuju, jalur hukum. Jangan diintimidasi. Pak Karni membuka topeng itu sama dengan telanjang. Menurut saya Polri bisa dituntut oleh pengagum Sukatani menelanjangi orang. Teman saya Pak, dalang di istana, bukan kepresidenan Pak SBY. Dalang itu mesti pakai keris. Disuruh nggak pakai keris karena untuk alasan keamanan. Teman saya nggak mau dalang karena dalang tanpa keris itu sama dengan telanjang. Akhirnya dicapai kesepakatan kerisnya diselotif. Diselotif. Oke nggak apa-apa, tapi jangan nggak boleh pakai keris. Itu telanjang sama dengan perempuan yang biasa pakai kebaya terus disuruh nggak pakai kebaya atau disuruh nggak pakai make up, itu aku podo karo mudoy. Aku sama dengan telanjang. Bisa loh aku aja. Oke, kalau memang enggak ini polisi menuntut jalur hukum, melaporkan Sukatani ke polisi. Masyarakat melaporkan polisi karena menelanjangi Sukatani. Berat loh Pak buka topeng itu Pak. Karena itu ciri khas. Saya akan melawan sampai mati kalau ada orang melarang saya pakai topi. Dimanapun. Karena ini saya sudah. Oke nggak bisa kalau di dalam ruang harus pakai, enggak, karena sejak beberapa tahun ini saya dapat ini dari menyanyi di Melbourne, menyanyi lagu saya dan saya dapat ini. Saya anggap ini kayak bintang baret merahnya, sehingga kalau saya disuruh buka ini bunuh-bunuhan oke. Ya, teman-teman, luar biasa penyampaian dari Bapak Sujiwojo ya. Tentu tadi kita melihat apa yang disampaikan sangat luar biasa ya. Mengenai polisi, masalah oknum-oknum lah, saya rasa seperti itu ya. Tapi saya juga sudah ulas di video saya sebelumnya, nanti Anda juga boleh melihatnya. Tapi kalau saya di sini melihat dan coba memberi penilaian gitu ya, dan juga sekaligus membaca bagaimana sudut pandang pemikiran dan penilaian juga yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, tentu melalui komentar-komentar mereka di channel YouTube ini. Yang pertama dari Naura Pratiwi. Nah, di sini dia menyebutkan, kalau menurut saya setuju dengan Bapak Sujiwo Tejo. Memaksa orang lain untuk membuka topeng yang sedang dipakai Ben Sukatani itu tidak baik dan kurang sopan. Itu sama aja seperti mengintimidasi atau pemaksaan, karena setiap orang punya hak asasi manusia, hak yang bisa melindungi dirinya sendiri. Ya itu tadi juga saya sudah ulas di video saya sebelumnya ya. Masalah intimidasi bukan ya ada tadi dipukul ke, tadi interogasi ke atau apa kayak, bukan itu juga ya. Tapi ketika ada semacam ya tadi kita punya hak, kita katakanlah misalkan seperti Ben Sukatani yang menggunakan topeng, ya mungkin itu yang menjadi identitas mereka, bahwasanya ketika mereka pakai topeng yang seperti itu, orang pasti tahu oh ini Ben Sukatani nih, karena mereka juga punya hak untuk mengenakan topeng itu gitu ya. Kalau seandainya ketika lagi pakai topeng dipaksa untuk membuka dan sebagainya, ya itu sama halnya juga ada semacam mengintimidasi ya gitu ya. Nanti ujung-ujungnya lu kalau nggak buka gue seret lu ke penjara, nah bakal bisa seperti itu juga misalnya ya, misalnya kan jatuhnya juga nanti bakal seperti itu ujung-ujungnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan gagal lah ya. Buka topeng Sukatani merupakan pembunuhan terkeji. Bukan hanya karakter yang mati, tapi jiwa dan raganya yang juga terancam. Polisi harus dituntut secara hukum dalam hal ini. Alhamdulillah rakyat Indonesia masih melek hak-hak dalam dunia musik. Yang dilakukan oknum polisi jelas pelanggaran yang menyangkut keamanan identitas seorang musisi. Itu fakta teman-teman ya, itu fakta. Itu identitas identitas aslinya ya ditutupi melalui topeng yang juga itu menjadi identitas beliau ketika di Sukatani Band itu. Tapi kalau wajah aslinya sebagai musisi gitu misalnya, ya mungkin hanya di rumah saja, atau mungkin
nongkrong di luar sama kawan-kawannya, jadi orang nggak kenal bahwa dialah sebetulnya yang ada di situ, Ben Sukatani yang pakai topeng itu gitu ya. Jadi identitas aslinya itu ya nggak terbongkar gitu ya. Mungkin menjaga keamanannya untuk menghindari para lawan-lawannya misalnya, atau orang-orang yang benci padanya dan sebagainya, kan itu juga perlu gitu ya. Nah, polisi paksa buka katanya, ya terbongkar nanti wajah aslinya seperti apa gitu ya. Bisa saja nanti keamanannya bisa terancam juga gitu kan. Kan kita nggak tahu di luar sana, barangkali ada yang benci pada mereka atau ada yang nggak suka dan segala macamnya ya, seperti itu ya. Sukatani disuruh klarifikasi itu karena polisi tersinggung. Kenapa bisa tersinggung? Karena itu fakta. Nah, sering saya sampaikan, ketika ada orang yang tersinggung dengan apa yang kita sampaikan, bukan secara langsung atau mungkin langsung atau tidak langsung gitu ya. Kalau tersinggung artinya potensi apa yang kita katakan itu ya benar adanya. Misalnya ya, ini bahasa sederhananya saja. Ketika teman-teman lagi nongkrong misalnya, datang kawan lagi, oh, anjing ini segala macam, katanya gitu ya. Kita kan ngakak, ketawa, karena kita nggak tersinggung, karena kita bukan apa yang disebutkan itu. Kan biasa tuh, misalkan di tongkrongan tuh, misalkan cowok-cowok nih, anjing katanya gitu, tak apa ini segala macam, pokoknya bahasa-bahasa planet lah gitu ya, bahasa-bahasa kebun binatang lah gitu ya. Tapi itu nanti bakal ketawa bareng tuh, bakal ketawa bersama tuh, gak ada yang tersinggung, gak ada yang sakit hati. Karena kenapa? Karena nggak benar apa yang dikatakan itu. Jadi enjoy. Coba kalau tersinggung, jadi kita curiga ini tersinggung, jangan-jangan benar nih. Nah, seperti itu. Kalau saya melihat dalam pikiran saya yang sederhana ini gitu ya. Nah, saya coba lihat lagi nih dari Firman Nurdin ya. Setuju banget Mbah Tejo, memaksa membuka topeng itu sama aja menelanjangi, karena vokalis ini seorang guru yang harus menyembunyikan identitasnya kalau dia ingin meluapkan kebebasan berekspresinya untuk menjaga nama baik guru sebagai pendidik. Jadi tahu wajah sang musisi pemberani Sukatani. Terima kasih Mas dan Mbak syair yang mewakili. Betul Pak Tejo, itu intimidasi, harus diproses secara hukum. Adillah kepada semua warga, jangan tebang pilih. Yang diomongin Pak Sujiwo Tejo benar semuanya. Terima kasih Pak Sujiwo Tejo udah mewakili suara kami rakyat Indonesia. Sekarang sudah tak waktunya lagi kita teriak-teriak tentang kebobrokan kepolisian. Tindakan nyata yang dibutuhkan untuk mengevaluasi, mencabut kewenangan kepolisian yang sudah terlalu berlebihan, yang sangat tidak didukung dengan kemampuan SDM kepolisian. Ramai-ramai tuntut ke DPR RI untuk segera mengevaluasi kewenangan kepolisian. Saya setuju juga sih ya. Kalau udah berlebihan seperti itu ya ngapain lagi gitu ya. Ini yang terakhir saya baca dari Andrian Toleran ya. Di negeri ini kejujuran dan keadilan nol besar. Banyak yang pada mengedepankan dan mendukung para penyuap ketidakadilan, ketidakjujuran. Yang baik-baik pada disingkirkan karena rata-rata pada munafik. Bunyi Pancasila kelima saja sampai saat ini tidak pernah diterapkan, dan sila kedua, apalagi hukum di negeri ini sangat mudah diotak-atik bagi pelaku-pelaku yang punya jabatan kekuasaan atau uang. Ketika pejabat jadi tersangka dan rakyat kecil jadi tersangka, perlakuan dan cara memperlakukan dari pihak pengadilan aparat juga sangat berbeda. Bukti kalau negeri ini sudah jelas bukan ciri negara yang baik dalam segala aspek, khususnya buat rakyat kecil sangat tajam, tapi buat kalangan pejabat dan berduit sangat tumpul. Kapan negeri ini dipimpin sama orang yang punya jiwa kepemimpinan, yang takut akan dosa, yang jujur dan amanah, memprioritaskan kepentingan, mengutamakan kesejahteraan rakyatnya? Kayaknya hanya mimpi belaka. Dari tahun 1945 sampai tahun 2025 belum terlihat. Pengangguran banyak, lapangan kerja tidak sesuai syarat-syarat, loker makin rumit.
Seperti apa tanggapan Anda terkait hal ini? Boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini, agar nantinya kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Dan semoga kondisi ini semakin baik ke depan ya. Para aparat kepolisian juga jangan terlalu mudah-mudah tersinggung lah ya. Itu menjadi notifikasi kepada bapak-bapak semua ya, untuk mengevaluasi bagaimana kinerja kalian selama ini. Sadarlah dengan apa yang pernah kalian lakukan selama menjabat sebagai polisi. Apakah sudah menyalahgunakan kekuasaan tadi atau seperti apa? Itu yang dipikirkan. Ketika punya hati nurani dan memikirkan hal itu, artinya pasti muncul di pikiran itu, oh ternyata gua salah, jadi bertobatlah, lakukan hal-hal yang baiknya seperti yang kita ketahui selama ini. Harusnya polisi itu mengayomi, bukan malah menghakimi, mengintimidasi, dan bahkan hal-hal yang buruk lainnya. Kita percaya ke depan ini bakal bisa menjadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan salam NKRI, harga mati.